Salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat pagi, dan selamat siang, selamat malam, maupun di mana. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ataupun dosen pembimbing kami yang akan menonton video proyek presentasi kami. Nah, di sini kami kelompok 14 membawakan sebuah judul, yaitu implementasi sistem keamanan website dengan analisis log dan deteksi aktivitas anomali menggunakan Isolation Forest. Nah, keamanan website merupakan aspek krusial dalam menjaga integrasi dan ketersediaan layanan digital di era modern ini. Dengan min score 03802 dan standar deviasi 00023, model terbukti konsisten dan efektif. Hasil ini menegaskan bahwa Isolation Forest dapat digunakan sebagai metode andal untuk deteksi anomali dan pemantauan keamanan web server secara real time. Nah, berikutnya, apa itu keamanan cyber? Nah, yang pertama itu keamanan digital. Keamanan siber adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Yang kedua, hacker. Nah, hacker adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membobol sistem keamanan dan mencuri informasi sensitif. Yang ketiga, sandi aman. Kesalahan dalam pengguna atau penyimpanan sandi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan data yang cukup besar. Dan yang keempat, tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah cara yang aman dan sah untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan data. Yang berikutnya, flowchart alur penelitian proyek kami. Itu yang pertama, kami merancang sistem. Dan yang kedua, kami membuat datasetnya. Yang ketiga, kami mengintegrasi Isolation Forest-nya. Dan keempat, pengujian dan evaluasi sistem. Nah, selanjutnya yang pertama, interaksi user. Nah, tahap ini merupakan titik awal di mana pengguna melakukan aktivitas seperti login atau registrasi melalui antarmuka website. Yang kedua, sistem login. Nah, setiap entry log memiliki detail lengkap seperti waktu kejadian, alamat IP, jenis perangkat atau user agen, dan status aktivitas atau berhasil atau gagal. Yang ketiga, deteksi anomali. Data log terbaru yang memasukkan akan diproses oleh modul machine learning Isolation Forest untuk menghitung nilai anomali score, yaitu ukuran seberapa jauh suatu aktivitas menyimpan dari perilaku normal pengguna. Selanjutnya, WebSocket Real Time Monitoring. Teknologi ini memungkinkan pembaruan data secara real time tanpa perlu refresh halaman, sehingga admin dapat langsung melihat aktivitas mencurigakan begitu terjadi. Yang kelima, dashboard admin dan user. Dashboard menampilkan gravitasi aktivitas log per jam, jumlah anomali harian, dan notifikasi risiko tinggi atau high risk alert jika aktivitas anomali melebihi ambang batas tertentu. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Aikal. Hasil dan pembahasan pada flowchart arsitektur website. Di sini kami menggunakan berawal dari mulai login. Habis login, di situ ada input username atau password, verifikasi OTP, user atau admin. Di dalam user admin, di situ ada dashboard user, dashboard admin. Log tercatat di database, deteksi anomali. Selesai. Di sini contoh gambarnya. Bergabunglah dengan komunitas keamanan cyber terbesar. Gambar ini merupakan halaman home yang berfungsi sebagai portal utama bagi pengguna untuk mengakses berbagai fitur keamanan website, seperti forum diskusi, event, and website sumber belajar dan kolaborasi. Anomalis berbasis website berhasil berjalan sesuai rancangan. Sistem ini mampu mencatat seluruh aktivitas pengguna, baik admin maupun user secara real time. Mulai dari proses login, logout, hingga registrasi, lengkap dengan informasi times, IP, address, user agent, and status aktivitas. Di sini kami hanya menampilkan laman web. Di sini live login, cyber community,
Dan di sini akan meminta OTP. Di laman login, untuk membuat akun baru dengan mengisi data seperti username, email, dan paspor. Setelah menekan tombol daftar sekarang, data akan dikirim ke server. Di website di gambar admin merupakan halaman login yang berfungsi sebagai gerbang utama autentikasi pengguna. Di laman OTP, laman ini merupakan halaman berfungsi sebagai tahap kedua dalam proses autentikasi dua faktor. Setelah pengguna berhasil login menggunakan username dan password, sistem secara otomatis mengirim kode OTP ke akun tele pengguna melalui bot resmi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kami, sistem keamanan website berbasis analisis log and algoritma isolation forest berhasil berimplementasikan dengan baik untuk mendeteksi aktivitas anomali seperti real time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memiliki nilai precision sebesar 80%, recall sebesar 4,7%, F1 score sebesar 15,7%. Dan akuransi meskipun masih terbatas dalam mendeteksi seluruh aktivitas anomali secara menyeluruh. Namun demikian, sistem yang kami buat masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain nilai recall yang rendah sehingga model belum mampu mendeteksi semua anomali dengan optimal, seperti keterbatasan data pelatihan yang masih bersifat simulasi sehingga mengurangi kemampuan generalisasi model terhadap kondisi yang nyata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delvita Wiatika. Saya akan mendemokan program dari proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Keamanan Website dengan Analisis Log dan Deteksi Aktivitas Anomali menggunakan pendekatan statistik. Di mana untuk deteksi anomalinya kami menggunakan machine learning dengan yaitu isolation forest. Nah, baik, di sini kita mulai dari membuka halaman websitenya. Nah, di sini adalah website yang kami kembangkan yaitu berupa komunitas keamanan cyber. Nah, di sini tuh kami ada login dan juga daftar sekarang. Nah, untuk aktivitasnya akan tercatat di tabel log di database. Nah, kita bisa mulai dari daftar sekarang. Untuk daftar sekarang ini kita bisa mendaftar sebagai user ya. Di sini kita bisa contohnya adalah username-nya, lalu email, dan password-nya. Lalu kita bisa daftar sekarang. Nah, ini setelah registrasi ini akan masuk ke dalam tabel user di dalam database. Nah, setelah itu kita akan diderek ke halaman login untuk melakukan login sebagai user. Nah, kita bisa masukkan tadi username dan juga password-nya. Dan login. Nah, selanjutnya setelah akan mengirimkan kode OTP ke dalam Telegram kita. Kita bisa salin saja. Nah, setelah memverifikasi kode OTP, di sini adalah halaman dashboard dari usernya. Di sini tuh hanya terdapat total aktivitas dari user itu sendiri, menu-menu dari
websitenya dan juga statistik komunitasnya dan juga aktivitas terakhir. Hanya ini yang bisa dilihat oleh user. Selanjutnya kita bisa keluar untuk login sebagai admin. Nah, di sini saya sudah punya satu akun admin default untuk website ini dengan nama admin. Saya bisa masukkan dan juga passwordnya. Lalu kita bisa login. Sama seperti user, admin juga kita harus memverifikasi kode OTP yang dikirimkan melalui Telegram. Kita bisa salin kodenya untuk memverifikasi. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard adminnya. Nah, untuk dashboard adminnya itu ada ekspor data yang ini diperlukan untuk laporan, ada log aktivitas sistemnya, anomali, dan juga aktivitas usernya. Sini juga tercatat total user, log harian, aktivitas user, anomali, dan lainnya. Dan juga ada statistik dari log harian per jam dan juga anomalinya dari per minggu. Sini kita bisa lihat tadi aktivitas yang kita lakukan di log sistem terbaru. Di sini kita bisa lihat log-log terbaru dan juga aktivitas user terbaru. Nah, oke, baik. Untuk deteksi anomalinya sendiri itu, di sini kami menggunakan machine learning isolation forest, di mana machine learning itu mendeteksi anomalinya itu menggunakan dataset data log dari user ataupun yang masuk ke dalam web ini. Nah, untuk datasetnya sendiri, di sini kami menggunakan dataset simulasi, di mana kami memasukkan anomali ke dalam website ini dan tercatat sebagai training data untuk deteksi anomali machine learning isolation forest tersebut. Di mana untuk memulai deteksi anomalinya, kita bisa menggunakan CMD. Nah, baik, untuk simulasi anomalinya itu, kita bisa masukkan anomalinya ke dalam website itu melalui CMD. Kita bisa masuk dulu ke dalam folder dari websitenya. Nah, setelah masuk, kita bisa memulai memasukkan anomali ke dalam sistemnya. Di sini saya sudah membuat di dalam backend itu membuat script simulasi dari anomalinya bernama generate simulation.php. Nah, kita bisa tambahkan anomalinya. Nah, baik, di sini kita sudah menambahkan anomali ke dalam websitenya. Selain itu, kita juga harus memulai untuk mendeteksinya menggunakan CMD juga. Kita masuk juga ke dalam folder yang ada websitenya, lalu kita mulai untuk deteksinya. Di sini saya sudah membuat script juga di backend-nya itu untuk memulai deteksinya bernama run-detection.php. Nah, setelah dimulai, di sini kita bisa lihat anomali yang terdeteksi dan juga anomali yang kita masukkan. Kita bisa lihat di dashboard-nya. Kita bisa refresh dashboard-nya. Nah, di sini kita bisa lihat statistik dari log harian per jamnya itu bertambah dan juga anomali yang tercatat pada hari ini juga bertambah dan juga log harian di sini juga bertambah dan anomali dari machine learning-nya juga terdeteksi ada 79 dan juga untuk log sistemnya di sini juga bertambah. Di sini random ya, karena simulasinya yang saya buat itu simulasinya random, jadi log yang tercatat juga random dari admin, dari jam berapa juga random, agar dia bisa terlihat anomalinya. Nah, di sini juga ada peringatan kepada admin, ada sekitar 84
anomali yang perlu perhatian dan untuk perlu tindak lanjut. Nah, baik, di sini juga ada untuk ekspor data yang digunakan untuk keperluan laporan dan lainnya. Sekian demo program yang dapat saya sampaikan. Di sini kami telah membuat program sistem log untuk mencatat log dari yang masuk ke dalam web dan ditampilkan ke dalam dashboard admin, dan juga mendeteksi anomali yang menggunakan machine learning isolation forest menggunakan datasetnya itu simulasi anomali yang kami masukkan ke dalam websitenya. Baik, sekian saya akhiri. Terima kasih.